juga. Oke, halo semuanya. Kami dari tim 1.com yang beranggotakan saya Filipus Arif Christian dengan NIM A11 2022 14278 dan rekan saya. Saya Yuda Rizky Praver dengan NIM A 11 2022 14280. Nah, Ya, di sini saya atau kami akan menjelaskan mengenai perancangan sistem navigasi tongkat tunanetra berbasis web untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di sini kami masalah aksesibilitas bagi tunanetra itu merupakan tantangan serius dalam memastikan kehidupan sehari-hari mereka untuk berjalan dengan lancar. Nah, keterbatasan visual yang dialami kelompok ini itu seringkali menjadi hambatan dan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal mobilitas dan navigasi. Ketergantungan pada tongkat, alat bantu seringkali belum maksimal dalam memberikan panduan yang tepat dan aman. Nah, dalam era digital ini, teknologi web telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, merancang sebuah sistem navigasi tongkat tunanetra berbasis web dianggap sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas mereka. Kemudian untuk tujuan penelitian atau tujuan perancangan ini, yang pertama untuk meningkatkan mobilitas tunanetra, yang kedua ada meningkatkan aksesibilitas, yang ketiga optimalisasi penggunaan teknologi web, yang keempat memberikan panduan real time, yang kelima menjaga keamanan dan privasi pengguna, yang keenam ada mengukur kepuasan pengguna, kemudian mendorong adopsi luas, yang kedelapan mengatasi tantangan teknis dan non teknis, yang kesembilan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan, dan yang ke-10 ada memberikan dampak positif pada kemandirian. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama meningkatkan kemandirian tunanetra, yang kedua memfasilitasi aksesibilitas dan mobilitas, yang ketiga penggunaan teknologi web yang efisien, dan yang terakhir ada peningkatkan keselamatan dan keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik. Untuk fitur-fitur yang terdapat di web dan project kita, yaitu yang pertama ada navigasi. Jadi untuk penggunanya bisa menavigasikan rute dari satu titik ke titik tujuan. Nah, lalu untuk fitur yang lainnya ada monitoring objek. Di situ ada kita menggunakan layanan IoT yang bisa memonitoring objek di depan penggunanya. Lalu untuk fitur selanjutnya ada sinyal bantuan atau SOS yang bisa digunakan jika pengguna itu perlu untuk meminta bantuan kepada pengawasnya begitu. Nah, bisa dilanjutkan untuk cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunaannya itu sendiri nanti kita menggunakan sebuah IoT, sebuah tongkat. Nantinya pada IoT itu akan mengirimkan sebuah data sensor berupa jarak yang akan dikirimkan menuju ke website Plainstick ini, yang pada web ini akan diarahkan untuk di bagian beranda. Kurang lebih ini nanti akan diarahkan di bagian layanan. Nah, untuk di bagian layanan ini akan tampil Di depan ada urutan objek. jaraknya. Misal jarak kita menentukan Di depan ada jarak objek. tertentu, misal di range Di depan 1 ada meter, objek. dan kita bisa menambahkan Di depan ada objek. suara untuk dikeluarkan jika sudah Di mencapai depan ada objek. threshold atau di jarak Di tertentu. depan ada objek. Misal di jarak di bawah Di 2 depan meter, ada objek. kita mengeluarkan sebuah suara atau Di perintah depan ada objek. pada objek gitu. Nah, di sini Di depan ada di sini objek. ada sebuah pilihan juga, bisa mematikan Di depan ada audio objek. jika tidak ingin audionya dipakai. Lalu bisa juga di on kan jika mau dipakai juga. Ini untuk berbicara, misal kita mau mematikan audio tanpa mengklik atau menekan sebuah button di sini. Lalu ada pengguna, nanti kita bisa mengatur pengguna pada web ini navigasi seperti yang tadi saya sudah
sebutkan, kita mengatur jarak, mengatur tujuan dari satu titik ke titik tempat tujuannya. Nah, riwayat itu sendiri nantinya akan menampilkan sebuah riwayat dari halangan dan sebuah riwayat dari navigasi perjalanan dari penggunanya. Nah, untuk bantuan itu dari fitur SOS atau fitur layanan bantuan yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk kurang lebihnya untuk di websitenya seperti itu. Nah, untuk teknologi yang kita pakai di website ini dan di perangkat IoT ini ada Laravel, Tailwind, lalu ada MySQL, lalu ada Arduino IDE dan lain sebagainya. Jadi begitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.